Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang 6 bentuk siksa kubur dan gambarannya menurut hadis. Umat Islam wajib mengimani adanya alam kubur. Alam kubur merupakan bagian dari kehidupan akhirat. Di alam kubur, manusia akan diberi ganjaran berupa siksa kubur atau nikmat kubur sesuai dengan amal ibadahnya di dunia. Adanya kehidupan dalam kubur ini juga telah diisyaratkan dalam surat Yasin ayat 52 yang berbunyi, "Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur?" Lalu, dikatakan kepada mereka, inilah yang dijanjikan Allah, yang Maha Pengasih dan benarlah para rasul-Nya. Berkenaan dengan ini pun dijelaskan dalam buku Menghadapi Musibah Kematian, cara tepat menyikapi kepergian orang-orang terdekat oleh Muhammad Al-Manjabi Al-Hanbali terjemahan Muhammad Suhadi. Ibnu Taimiyah berkata, nantinya ruh akan dikembalikan ke jasad pada saat diberi pertanyaan kubur. Menurut jumhur ulama, jasad yang diberi pertanyaan kubur nanti tanpa disertai ruh. Sebagian lagi, menyatakan bahwa pertanyaan kubur akan diberikan kepada ruh dengan jasadnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Masrah dan Ibnu Hazm. Masih merujuk buku yang sama, Ahmad bin Al-Qasim berkata, "Aku pernah bertanya, hai Abu Abdullah, apakah kami mengakui munkar dan nakir dan semua riwayat tentang azab kubur?" Abu Abdullah radhiyallahu an kemudian berkata, "Siapa saja yang meninggal dunia dan berhak mendapat siksa, akan mendapatkan bagiannya, baik ia dikubur ataupun tidak, meski jasadnya dimakan binatang buas, terbakar hingga menjadi abu dan terbang di udara, disalib, atau tenggelam di lautan. Azab dan nikmat akan menimpa ruh dan jasadnya, sebagaimana yang menimpa di alam kubur." Dari penjelasan di atas, maka dipastikan siksa kubur itu nyata adanya bagi orang yang durhaka dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang durhaka dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah ditanya malaikat dan tidak bisa menjawab, maka mereka mendapat siksa kubur. Siksa kubur tidak akan berhenti sampai nanti hari kiamat tiba. Berikut beberapa macam siksa kubur serta gambarannya yang menyeramkan yang dijelaskan dalam hadis. 1. Diberi alas dari api neraka. Tak hanya merasakan panas api neraka dalam siksa kubur. Bagi hambanya yang durhaka, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat di alam kubur. Sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka, dan bukakanlah untuknya sebuah pintu ke neraka. Maka panas dan uap panasnya mengenainya." Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. 2. Ditunjukkan pemandangan neraka. Seorang yang mendapatkan siksa kubur dipastikan akan masuk neraka. Bahkan mereka akan diperlihatkan pemandangan neraka sebelum dimasukkan ke dalamnya. Terdapat sebuah riwayat yang menggambarkannya siksa kubur tersebut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, maka akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Bila dia termasuk calon penghuni surga, maka ditampakkan kepadanya surga. Bila dia termasuk calon penghuni neraka, maka ditampakkan kepadanya neraka, dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu, hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat."
Muttafaqun alaih. 3. Disempitkan kubur hingga tulang remuk. Bagi mereka yang memiliki banyak dosa dan perbuatan buruk, kubur mereka akan menyempit dan membuat tulang belulangnya akan patah dan remuk. Lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim. 4. Ditemani wujud mengerikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan siksa kubur yang akan diterima kafir di alam kubur. Kelak mereka akan ditemani amalan buruk yang menyerupai wujud yang mengerikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, datanglah kepadanya seseorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan busuk baunya. Dia berkata, bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya di dunia. Maka dia orang yang mendapat azab kubur bertanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan. Maka dia orang yang mendapat azab kubur berkata, wahai Robku, jangan engkau datangkan hari kiamat, karena ia tahu kesudahannya adalah di neraka. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim. 5. Dipukul palu besi. Ketika seseorang tidak dapat menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, mereka akan dipukul dengan sangat keras di bagian wajahnya. Pukulan itu menggunakan sebuah palu yang terbuat dari besi. Hal ini dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis berikut. Dari Anas radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun orang kafir atau munafik maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, apa jawabanmu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia mengatakan, aku tidak tahu. Aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Maka kedua malaikat itu mengatakan, engkau tidak tahu, engkau tidak membaca. Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang didengar seluruh penduduk bumi, kecuali dua golongan yaitu jin dan manusia. Muttafaqun alaih. 6. Tubuh dibelit oleh 77 ular. Selain siksa kubur tersebut, dinukil dari buku panduan Muslim sehari-hari karya Muhammad Hamdan Rashid dan Saiful Hadi El-Suto, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang berbagai macam siksa kubur, di antaranya tubuhnya akan dililit dengan 77 ekor ular. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang berbunyi, demi Tuhan, yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya orang kafir itu di alam kuburnya nanti akan dibelit oleh 77 tinin. Tahukah kalian, apakah tinin itu? Tinin adalah 77 ular, di mana tiap-tiap ular mempunyai 7 kepala, yang semuanya akan menjalar di tubuh orang kafir dan menyalakan api untuknya, serta mematuknya hingga datangnya hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Terima kasih, apabila ada salah kata atau penyebutan dalam video ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.